Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya anak pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Saya berdoa dulu. Berdoa, silakan. Selesai? Ya, sebelum pelajaran kita lanjutkan, baiknya kita absen terlebih dahulu. Ya, toh? Hadir, Pak. Yo, Saiful. Ya, ternyata semuanya sudah hadir ya. Ya, Pak, siap, Pak. Hadir. Oke. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas yang namanya algoritma dan pemrograman. Di mana kita akan membahas mengenai pengenalan dulu. Pengenalan yang namanya algoritma dan pemrograman. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengenal objek-objek yang memahami perintah atau konstruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman, baik itu blok ataupun visual, dan tentunya mengembangkan program-program itu dengan sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan. Sebelum kita masuki algoritma dan pemrograman, apa sih manfaat kalian mengenal algoritma dan pemrograman itu? Nah, yang pertama itu adalah fundamental dalam dunia programming atau pemrograman, di mana fundamental ini dasar dari dunia pemrograman itu sendiri. Jadi kalian sebelum mengenal namanya kode atau menjadi pemrogram, ini kalian perlu mengenal namanya algoritma dan pemrograman. Yang kedua, membuat kita untuk berpikir logis dan juga sistematis. Seorang pemrogram juga harus punya berpikir yang logis, tidak berpikir yang lama atau mitos-mitos. Pemrogram juga berpikir sistematis, dimulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, cari berurutan. Itu yang namanya sistem. Ketika menjadi lebih teliti dan juga terbiasa ketika menghadapi masalah. Seperti yang kita pelajari kemarin di berpikir komputasi, ya, sudah dibahas bagaimana algoritma yang terjadi. Kita akan dalami lagi bagaimana algoritma di dalam sistem komputer itu berjalan. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Adakah anak tangga yang pertama? Ada. Adakah yang kedua? Keempat? Atau seterusnya? Ya, ada. Adakah anak tangga yang teratas atau terakhir? Ada ya. Nah, bagaimana anak tangga semuanya itu mengantarkan pada tujuan? Dimana kesemuanya itu saling berhubungan, dari anak tangga pertama, anak tangga kedua, saling berhubungan meskipun mereka berbeda tingkat, ya, saling berhubungan sehingga mencapai tujuan yang sama. Semua itu mengantarkan kepada tujuannya. Nah, algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah seperti anak tangga tadi, ya, seperti anak tadi, urutan langkah-langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu atau memiliki tujuan, ya. Dimana ada 3 algoritma yang ada algoritma sekuensial, ada algoritma percakapan. Dimana algoritma sekuensial itu adalah langkah-langkah algoritma berjalan secara beruntun lurus ke bawah, urut dari proses 1, dilanjutkan proses 2, dilanjutkan proses 3. Sedangkan algoritma perulangan itu sendiri adalah algoritma yang mengandung proses perulangan perintah yang sama sebanyak X kali atau sekian kali. Jadi perulangannya tidak tentu, tergantung pembuat program itu sendiri. Bisa 2 kali perulangan, bisa 3 kali perulangan, atau sampai X kali. Tergantung pembuat program. Yang ketiga ada algoritma percabangan. Algoritma percabangan yang merupakan proses pengujian. Ada if atau jika di bahasa Indonesia-nya. Jika algoritma itu benar, maka algoritma selanjutnya akan dilakukan. Nah, ini dia contoh-contohnya. Yang pertama sekuensial yang tadi, yaitu algoritma berurutan. Mulai dari instruksi yang pertama, instruksi yang kedua, instruksi yang ketiga, instruksi yang keempat, 5, 6, seterusnya. Algoritma sekuensial. Nah, yang kedua ada algoritma perulangan. Algoritma perulangan sendiri tergantung instruksi mana yang mau diulangi. Ini contohnya ada pertama, instruksi pertama dilakukan. Setelah itu instruksi kedua. Ternyata masih diulangi di instruksi kedua, ditulis lagi yang di bawahnya. Selanjutnya diulangi lagi di instruksi yang kedua sampai perulangan yang diinginkan berapa kali. Yang ketiga ada algoritma percabangan. Contohnya itu ada instruksi yang pertama, terus ada instruksi pilihan, ya, true or false, atau benar atau salah. Jadi setiap algoritma percabangan ada jikanya kalau bahasa Indonesia-nya. Bahasa Inggrisnya itu if biasanya. If kalau masakannya enak itu true, benar, berarti dimakan. Mencicipi dulu, dan jika dari cicipi dulu, kalau benar masakannya enak baru dimakan. Kalau masakannya false atau tidak enak, makanya tidak dimakan, ya terserah kalian. Itu tergantung pemilik program. Selanjutnya ada penyajian algoritma. Mana ada 2 penyajian algoritma di sini. Ada pseudocode namanya. Kalau dibaca pseudocode. Dan yang kedua adalah flowchart. Mana yang pseudocode ini adalah penyajian algoritma yang menyajikan algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, perintahnya yang
populer biasa digunakan itu if atau tidak tadi, terus else itu atau, terus then, maka itu misalnya underscore, bahwa, koma, titik, tanda kutip, lain-lain. Intinya menggunakan bahasa sehari-hari atau tulisan perintah. Dan yang kedua adalah flowchart. Flowchart itu sendiri menyajikan algoritma dengan menggunakan diagram alir. Kita buat seperti diagram, ada kotak, ada bulat, ada anak panahnya. Contohnya kita lihat sebenarnya. Nah ini ya, contohnya pseudocode, di mana perintah ini menggunakan perintah sehari-hari. Kita dikasih jarak. Yang pertama, perintah pertama apa? Perintah pengguna untuk memasukkan usianya dalam satuan tahun. Setelah diminta untuk masukkan, ada if di sini. Kalau jika usia pengguna lebih dari 17 tahun, jika benar, maka dicetak atau di print. Kamu dapat mendaftar untuk memperoleh SIM. Ada salahnya atau else, atau kalau salah dan bukan 17 tahun dan lebih dari 17 tahun, maka print dicetak kamu belum cukup umur untuk memiliki SIM. Ini ada algoritma pilihan atau if. Nah, ini anak-anak bisa kalian bayangkan perintahnya kayak gimana. Nanti coba kalian tulis di buku tulis kalian, ya, di buku tulis. Perintah pertama itu untuk membuat gambar ini kayak gimana. Pasti akan beragam-ragam ya. Beragam sekali perintahnya dan setiap anak pasti akan berbeda-beda. Jadi coba kalian tulis di buku tulis kalian. Perintah pertama itu buat gambar yang mana dulu. Tulis perintahnya buat gambar apa, bentuk apa. Tentunya yang pertama perintahkan buat gambar lingkaran. Yang kedua, perintah kedua lagi, perintahkan buat gambar garis. Contohnya seperti itu. Nanti ditulis di buku tulis, kalian foto, nanti dikirimkan ke link drive yang ada di grup ya. Pasti akan berbeda-beda jawabannya di satu kelas ini. Sudah di screenshot anak-anak? Iya, Pak. Oke, saya anggap sudah ya. Selanjutnya ada flowchart, penyajian diagram alir. Mana ada simbol-simbolnya ini kalau flowchart ini. Jadi buat seperti grafik atau diagram. Yang pertama ada apa ini ya, lingkaran atau oval ya, oval kayaknya ini. Oval ini simbol yang menandai program dimulai atau selesai. Jadi setiap awal program dimulai itu pasti awalannya gambar oval ya, gambar oval. Terus ada persegi. Di persegi ini simbol yang mewakili perintah untuk melakukan suatu hal, seperti yang perintah di pseudocode tadi. Ditulis di persegi. Perintah-perintah apa yang akan dilakukan. Nah, untuk yang apa ini? Jajar kitchen atau layang-layang. Kalau kalian tahu, tahunya kalian layang-layang ya. Layang-layang ini simbol yang melambangkan pengambilan keputusan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau di pseudocode namanya if atau jika. Nah, kalau di flowchart ini kita lambangkan dengan mengerti. Oke, kita mulai contohnya. Di flowchart ini ada oval untuk memulai. Ini untuk memulai dan untuk menyelesaikan program itu pasti ada oval. Pertama mulai, terus dipanah. Setelah dipanah kita bentuk gambar persegi. Untuk gambar persegi itu kita masukkan perintah seperti yang pseudocode tadi. Menanyakan usia pengguna. Kita panah lagi setelah kita perintahkan, kita kasih layang-layang. Layang-layang ini apa tadi? If atau jika usia lebih dari 17, apakah tidak atau iya. Nah, kalau iya lebih dari 17 maka diarahkan ke perintah untuk mencetak. Nah, kalau tidak perintahkan untuk perintah mencetak kamu belum cukup umur untuk memiliki SIM. Setelah itu apakah program selesai atau masih ada lanjutan? Kalau sudah selesai tinggal beri arah panah dan tujuan ke bentuk oval dan tulis selesai. Ini untuk flowchart ya. Sudah dimengerti anak-anak? Ini sudah ya. Sekarang mari buat algoritmanya. Ya. Kalian buat algoritmanya dengan memilih ya. Jangan buat semuanya. Kalau mau buat semuanya bolehlah. Nanti bisa buat bahan belajar buat kalian. Nah, sekarang kalian pilih aja salah satu dari kelima ini yang menurut kalian mumpuni ya, biar kalian bisa memahami proses
Saya ada dan pendapat membuat algoritmanya. kalau memang jujur itu Buatlah mendalam. sajian algoritma dari Kenapa dua ada masalah orang tapi kok bisa? di pilihan judul Padahal dia sudah tersebut, jujur, Pak. yaitu dalam, Punya struktur, uang 50 dan dikasih 50. Punya mengucap. emas 100 Dua dikasih masalah 100. ya. Jujur, Pak. Tapi Pak, Ya, pada algoritma kenyataannya membuat kopi, berarti membuat tidak mie boleh. goreng, nasi, Nah, kalau menurut sampean, memakai pakaian, atau kalau menurut saya mengetes itu HP atau kejujuran ponsel. itu mengacu pada Coba sejarah. kita beri contoh Apakah pernah untuk Nabi yang mana ya? pernah Nabi Yang membuat kopi dulu ya. dalam sebuah Jadi riwayat kalian Nabi bisa juga pernah punya gambaran bagaimana dalam cara posisi mengerjakannya. kebaikan, Pak. Jadi kalian Sehingga kerjakan di buku dengan tulis, sesuai yang beredar. kalian foto, kalian kirimkan ke link yang ada di grup. Nah, ini dia perintah untuk membuat kopi. Yang pertama, perintah pertama, guna menyiapkan gelas. Menyiapkan gelas. Setelah gelasnya siap, lalu menyiapkan kopi atau menuangkan kopi, boleh. Atau menggunting kopinya dulu kalau kopinya sasetan, boleh juga. Selera kalian, yang penting yang buat program itu kalian, yang buat algoritma itu kalian. Nah, selanjutnya tuangkan air panas. Ya, setelah dituangkan air panas, apalagi tambahkan gula. Setelah tambahkan gula, atau mungkin sebelum dituang air panas, tambahkan gula dulu untuk hadirkan dia ya. Terus aduk dan rasakan rasa kopinya. Nah, ada yang di bawah ini ada. Jika kurang manis, apain? Ulangi instruksi sebelumnya. Mana itu tambahkan gula, itu instruksi yang sebelumnya. Terus jika sudah pas, maka kopi selesai. Wah, ini salah satu contoh Sudokutnya membuat nah ini contohnya untuk mengucap cara membuat kopi, sama seperti Sudokutnya tadi ya. Yang pertama dimulai dari bentuk oval, setelah itu pasti bentuk perintah atau persegi. Siapkan gelas, siapkan kopi, siapkan air panas, tambah gula, terus aduk. Nah, setelah itu kalian pakai yang layang-layang. Layang-layang ya, itu adalah simbol untuk jika, simbol untuk if. Nah, rasakan kopinya, jika kopinya ya atau pas, itu disajikan. Nah, jika tidak, maka ulangi instruksi sebelumnya. Apakah programnya sudah selesai? Atau algoritmanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan klik atau buat selesainya. Sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah mengerti, silakan dikerjakan karena ini adalah kelas online. Dikerjakan di rumah. Tidak usah tanya gimana kerjaan kalian, ini sesuai imajinasi kalian sendiri pasti beragam ya jawabannya ya. Tetap semangat, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Nah, yang terakhir kita untuk penutupnya silakan di grup ada link untuk refleksi kita, baik itu refleksinya Pak Saiful atau refleksinya kalian-kalian. Jadi nanti mohon diisi Google Drive-nya, Google Form-nya ya, maaf ya. Siap Pak. Form-nya nanti diisi, kita biar lebih berkembang lagi. Terima kasih dari Pak Saiful sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.